siji ahadan ing wong siji wala yusyirana lan ora kena meruaken temen sapa ahadakum. Pada lafaz sebelumnya faba'atsu ahadakum biwaridikum hadih bikum kelawan sira kabeh ahadan ing wong siji innahum sak temening ahlul Madinah innahum sak temening ahlul Madinah Madinah Tarsus ya ahlul Madinah Madinah Tarsus penduduk kota Tarsus penduduk kotanya Ashabul Kahfi iku iyadharu lamun weruh sapa ahlu Madinah iyadharu lamun weruh sapa ahlul Madinah alaikum ing atase sira kabeh yarjumu mongko bakal ngerajam sapa ahlul Madinah kum ing sira kabeh yak dulu tegese mateni sapa ahlul Madinah kum ing sira kabeh birrajmi kelawan rajam dilempari batu ya. Yak dulu mongko mateni sapa ahlul Madinah kum ing sira kabeh birrajmi kelawan rajam dibalang watu ya. Au yu'idu utawa balekaken sapa ahlul Madinah balekaken sapa ahlu Madinah kum ing sira kabeh fi millatihim ing dalem agamane ahlu Madinah. Au yu'idu balekaken sapa ahlul Madinah bikum ing sira kabeh fi millatihim ing dalem agamane ahlul Madinah walan tuflihu lan ora bakal bejo sira kabeh idan ing dalem nalikane utum in utum tegese lamun bali sira kabeh fi millatihim ing dalem agamane ahlul Madinah abadan ing dalem salawas-lawase wa kadzalika lan kelawan kaya mungkon-mungkon ba'asna tegese kaya oleh nangekaken ingsun ing fityah ashabul kahfi aksarna meruaken ingsun atla'na tegese ningalaken ingsun alaihim ing atase ahlul Madinah qaumihim atla'na alaihim meruaken qaumahum maf'ulnya aksarna ing atase kaume ashabul kahfi atau fityah wal mukminin lan pira-pira kang iman aksarna meruaken sapa ingsun atlakna tegese ningalaken sapa ingsun
supaya weruh sapa kaum ai qaumuhum tegese kaume fityah anna wa'dallahi ing sak temene janjine Gusti Allah bil ba'si kelawan tentang akan saking kubur iku hakun hak bener bitariqi annal qadira kelawan dalan sak temene zat kang kuwasa ala inamatihim ing atase nuraaken ashabul kahfi nuraaken fityah al muddata ing dalam waktu ing dalam mangsa at-tawilata kang suwe wa ibqaahum lan oleh netepaken fityah ala halihim ing atase pertingkah fityah bila wadain kelawan tanpa panganan iku qadirun kuwasa sapa al qadir ala ihya'il mauta ing atase nguripi pira-pira mati wa anna sa'ata lan sak temening dina kiamat iku la raiba ora ana kemamangan iku maujud syakka tegese kemamangan iku maujud fiha ing dalam as-saah fiha ing dalam as-saah idh yatanazauna ing dalam yatanazauna nalikane para padu sapa mukminun wal kufar lafaz setelahnya ilmu minuna tegese pira-pira kang iman wal kufar lan pira-pira kafir is ma'mulun utawi id iku ma'mul li asarna kedua lafaz asarna idnya itu ma'mulnya asarna id yatanazauna bainahum ing dalam antarane al-mu'minun wal kufar amrohum yatanazauna baropatu amrohum ing perkorone fityah ai amrul fityah tegese urusane pira-pira pemuda fil binai ing dalem bangun haulahum ing dalem kiwa tengene fityah faqalu mongko ngucap sapa kufar el kufar tegese pira-pira kafir umunu bangun sira kabeh alaihim ing atase fityah ai haulahum tegese dalam kiwa tengene fityah bangun bunyanan ing bangunan bunyanan ing bangunan yasturuhum yasturukan nutupi apa bunyan ing fityah yasturu kang nutupi apa bunyan hum ing fityah rabbuhum a'lamu bihim rabbuhum utai pangerane fityah iku a'lamu li pirsa sapa rabbihim kelawan fityah kala ngendika sapa alladzina wong akeh walabu kang lindih sapa alladzina ala amrihim ing atase urusan ing fityah ay amril fityati tegese
urusane pira-pira pemuda wa hum utawi alladzina iqal mu'minuna pira-pira kang iman lanattakhidanna alaihim masjida yektene bakal ngalap temen sapa ingsun alaihi mengatasi fityah haulahum tegese ing dalem kiwa tekne fityah ngalap masjidan ing masjid yusalla kang den gawe salat apa fihi dalam masjid wa fu'ila lan den lakoni apa zalika mengkono-kono masjid ala babil kahfi ing atase lawange guwa ala babil kahfi ing atase lawange guwa saya kuluna bakal ngucap sapa mutanaziun lafaz setelahnya ail mutanaziuna tegese pira-pira wong kang para padu fi adadil fityati ing dalem wilangane pira-pira pemuda fi zaman nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi fi zaman nabi ing dalam zamane Kanjeng Nabi ayyaqulu ba'duhum hum salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaqulun khamsatun sadisuhum kalbuhum ila akhirih sampun. Melanjutkan keterangan surat Al-Kahfi. Cerita ringkasnya sudah kita kemukakan, maka inilah cerita yang dikisahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kemarin? Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ini khitabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada setiap orang. Maka maknanya adalah lau kunta hunaka, kalau kamu bayangkan kamu sekarang ada di dalam gua itu. Ini penggambaran bagaimana situasi kondisi dalam gua. Lau kunta hunaka indahum wa tala'ta ala kahfihim, kalau kamu ada di dalam gua itu dan kemudian melihat gua itu, mengamati gua, la ra'aita asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, maka engkau akan melihat matahari tatkala terbit, tala'at tazawaru, dia condong dari gua itu ke arah kanan. Kemudian tatkala tenggelam, maka itu ke arah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada di lubang. Jadi di tengah-tengah gua itu ada lubangnya, dan di lubang itulah kemudian masuk sinar matahari, sehingga mereka ashabul kahfi itu yanaluhum bardur rih, ada di dalamnya itu mereka terkena dinginnya angin dan sepoi-sepoinya angin. Jadi guanya enggak tertutup rapat, tapi di atas itu ada lubang, yang mana lubang yang di atas itu bisa ada matahari, sehingga pergerakan matahari itu bisa diketahui. Dan ini zalikal mazkur min ayatillah, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
May yahdillah fawal muhtad. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan menemukan baginya orang yang menolongnya, orang yang menuntunnya kepada jalan yang benar. Allah kemudian menjelaskan lagi, wa tahsabuhum aiqadha. Tatkala kamu sekarang bayangkan kamu datang ke gua Ashabul Kahfi, kamu akan menemukan beberapa pemuda tadi itu yang kamu lihat mereka itu melek, aiqadha, karena li'anna a'yunahum munfatihah, karena mata mereka itu terbuka, melek. Wahum rukut, padahal mereka itu tidur, tapi tidurnya dalam keadaan matanya terbuka. Jangan-jangan ada di antara teman kalian waktu tidur matanya terbuka. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Jadi tidur tapi matanya terbuka. Kemudian wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan kami membolak-balikkan badannya ke kanan ke kiri ke kanan, li alla ta'kula ardu luhumahum, supaya badan mereka tidak dirusak oleh tanah. Orang kalau tidur di tanah terus lama-lama badan ini rusak dagingnya, sama dengan orang mati. Kan orang mati itu terus gitu. Kalau kamu lihat pasien di rumah sakit yang sudah stroke, gak bisa gerak sama sekali, itu anggota keluarganya atau perawatnya itu setiap beberapa menit sekali itu molak-malik ya, dipindah ke kanan ke kiri, digeser gitu. Kemudian wakal buhum basitum dhira'aih, sedangkan jadi mereka tergeletak tidur, kemudian mereka dibolak-balikkan itu ya, supaya tidak rusak badannya, karena waktunya sangat lama, 300 tahun, 309 tahun ya, ada di dalam gua itu. Kemudian sementara anjingnya itu melonjorkan kedua kaki yang depan atau tangannya itu diraihi bil wasit, di mana ia ada di halamannya atau di depannya pintu gua. Wa kanu idzan qalabu inqalaba. Jadi tatkala Ashabul Kahfi yang tidur itu dibalik malik ini, inqalaba, anjingnya juga malik, jadi ikut juga malak-malik. Wa huwa misluhum fin naumi wal yaqظah, dan anjing itu persis seperti Ashabul Kahfi dalam tidur dan meleknya sama, jadi sama-sama dikekalkan. Maka maksud al-wasid di sini adalah al-atabah, jadi pintu, daun pintu, apa namanya, gawangannya pintu itu. Jadi di gua itu kan ada pintunya gua, lubangnya. Nah, maksudnya al-wasid itu maksudnya fina ilkah itu halaman, itu maksudnya adalah al-atabah. Jadi ya lubangnya itu pas di lubangnya. Istilahnya seperti satpam yang menjaga pintu, ya, ada di pintunya itu, di bolongannya pintu ya. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Kalau engkau melihat mereka Ashabul Kahfi, niscaya engkau akan lari terbirit-birit. Ada orang ya, dikira tidur, begitu kamu datangi ternyata melek. Padahal itu di gua yang apa namanya, yang serem karena tidak ditinggali orang. Begitu kamu masuk ke situ, loh kok ada orang, dilihat, dikira orangnya mati karena sudah bertahun-tahun. Begitu dilihat melek dia, ya lari kamu ya. Ini lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan ketakutan ya. Dan ini memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak diganggu oleh orang. Keberadaan Ashabul Kahfi itu supaya tetap di situ, enggak berubah-ubah sampai 300 tahun lebih itu ya, supaya enggak orang masuk ke situ ya. Manahumullahu birru'bi min duhuli ahadin alaihim. Jadi desain memang seperti itu. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ghazawna ma'a Muawiyah nahwar Rum." Ibnu Abbas berkata, satu ketika ada terjadi perang
di zamannya Muawiyah itu memerangi ke arah Romawi. Di perjalanan pasukan perang, famarorna bil kahfil ladzi fihi ashabul kahf. Jadi melewati gua yang ada ashabul kahfi atau gua ashabul kahfi ya. Jadi tentara bala tentara yang akan perang itu melewati ashabul kahfi. Maka Muawiyah berkata, "Lau kushifalana an haula nadharna ilaihim." Wah, ini seandainya kita membuka batu yang menutup gua ini niscaya kita akan melihat mereka. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, qad mana min dalika man huwa khairun minka. Sesungguhnya telah melarang untuk melihat Ashabul Kahfi itu, melihat kondisinya gua itu, orang yang lebih baik daripada kamu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita firaran minhum." Tapi ternyata Muawiyah ini masih penasaran. Fa ba'atha Muawiyah nasan. Muawiyah kemudian mengirim beberapa orang. Faqala idhabu fangduru. Kamu berangkat ke sana, lihat apa yang ada dalam gua. Falamma dakhul kahfa, maka setelah beberapa orang yang diutus oleh Muawiyah ini masuk ke dalam gua, ba'asallahu alaihim riham fa akhrajathum, maka Allah mengirimkan angin dan angin itu mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Artinya beberapa orang yang diutus Muawiyah masuk, kemudian ada angin berhembus kencang dari dalamnya itu sampai dia tidak bisa masuk, terpental keluar gitu. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan seperti itulah kami bangkitkan mereka dari tidurnya, kan tidur lama. Kemudian setelah dibangunkan, liyatasa'alu bainahum, mereka supaya bertanya-tanya tentang kondisi mereka dan masa tidur mereka di situ. Setelah mereka terbangkit atau terjaga dari tidurnya, qala qailum minhum kam labistum. Orang yang paling besar di antara mereka, yang namanya siapa kemarin? Siapa? Muksalmina ya. Nama yang paling besar di antara pemuda itu namanya Muksalmina. Qala qailum minhum kam labistum. Menurut kalian kita sudah berapa lama di sini tinggal di gua? Qalu, mereka mengucapkan labisna yauman aw ba'dha yaum. Ini masih satu hari atau setengah hari. Liannahum dakhalu kahfa 'inda tulu'i syamsi wa bu'itsu 'inda ghurubiha. Karena mereka masuk ke gua itu pada waktu munculnya matahari, berarti pagi hari karena jalannya malam, nyampe ke gua itu pagi. Kemudian mereka dibangkitkan pada waktu maghrib, pada waktu ghurubus syams. Sehingga mereka menyangka bahwa mereka di situ ada satu hari tertidur ya. Qalu, maka kemudian mereka berkata, mutawaqqifina fi dzalik, ya karena masih bingung berapa lama mereka ada di sana. Rabbukum a'lamu bima labistum, Allah yang Maha tahu berapa lama kita sudah tinggal di gua ini. Maka kemudian faba'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi, maka Muksalmina, orang yang tertua tadi, mengutus salah seorang di antara kalian, bawa uangmu, kamu pergi ke ilal Madinah, ke kota. Kamu ke kota. Yaitu kota apa kemarin? Tarsus atau Efsus ya. Falyanzur ayyuha aska ta'ama, supaya sebagaimana biasa kemarin ada salah seorang di antara mereka yang diutus untuk terus tiap hari ke Madinah, ke kota, untuk membeli makanan ya. Falyatikum birizqim minhu, maka hendaklah dia membawa makanan ya, dan dipilih makanan yang halal. Falyanzur ayyuha aska ta'aman, salah seorang di antara kalian hendaklah ke kota, nanti cari makanan yang halal, bawa rezeki yang terbaik di sini untuk dimakan. Karena makanan-makanan di situ, karena kaumnya
kaumnya Ashabul Kahfi waktu itu adalah orang-orang penyembah berhala. Jadi daging-dagingnya itu banyak adalah daging untuk sesajen. Atau kalau orang sekarang, kalau orang yang tidak beriman, bukan orang Islam, maka sapi-sapi, kambing-kambing itu nggak disembelih tapi disetrum. Dan juga ayam itu disetrum, jadi nggak disembelih. Katanya kalau disetrum itu biar tidak melukai badannya, biar bagus gitu. Jadi nanti potongannya biar bagus, mana yang dipotong-potong nanti sudah masak. Nah yang seperti itu, cari yang halal, cari yang terbaik, ya makanan yang halal bawa ke sini. Wal yatalattaf. Nah ini keterangannya wal yatalattaf, dan hendaklah ia berhati-hati, pelan-pelan. Yataraqqab fi dhahabihi wa ruju'i. Jadi dia pulang pergi ke kota itu dengan keadaan hati-hati. Wala yushiranna bikum ahada. Jangan sampai dia, orang yang keluar dari gua tadi waktu ke kota, jangan pernah memberitahukan siapapun tentang kondisi ini, kondisi pemuda-pemuda yang ada di dalam gua. Jadi di sini hati-hati. Maksudnya waliyat talattuf di sini adalah pesan kepada orang yang keluar tadi. Ya, keluar dari gua untuk mencari makanan. Ya, itu hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang, dicurigai ataupun memberitahu kepada orang lain. Kenapa kedemikian? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Nah, kembali kepada waliyat talattuf kemarin. Waliyat talattuf ini adalah tengah-tengahnya Al-Quran, sehingga biasanya dicetak tebal atau bahkan dicetak merah. Adapun itu adalah ada yang mengatakan bahwa itu adalah percikan darah dari Sayyidina Utsman pada waktu dibunuh, pada waktu mengaji, maka itu tidak benar. Memang benar Sayyidina Utsman dibunuh pada waktu mengaji, maukah mushafnya. Akan tapi yang terkena darah itu bukan surat Kahfi, tapi dikatakan itulah surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu misla ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itu yang terkena darah. Dan itu disebutkan bahwa mushaf itu sampai sekarang masih ada tersimpan di di museum ya, yang ada tetesan darahnya itu. Museum namanya di Museum Tashkent, Uzbekistan. Itu yang mushaf tertua, dan darahnya itu sudah dites DNA, memang itu adalah darah yang ada pada zamannya Sayyidina Utsman. Jadi bukan waliyat talattuf, tapi surat Al-Baqarah yang ada percikan darahnya. Jadi merahnya bukan merah darah, memang merahnya itu hanya sebagai penanda bahwa itu adalah nisful Quran, pertengahan titik nolnya Quran, di tengah-tengah. Innahum yadharu alaikum yarjumukum. Kenapa kok disuruh hati-hati? Ya, nanti kalau ketahuan yarjumukum, mereka akan merajam kamu, kan lagi dicari, kamu itu target operasi. Ashabul Kahfi kan target operasi TO dari raja, karena mereka dipaksa untuk menyembah berhala. Nanti bisa dirajam. Au yu'idukum fi millatihim, atau nanti kalau ketemu, nanti kita dipaksa untuk kembali ke agama mereka. Lah kalau demikian, walan tuflihu idan abada, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya kalau kalian kembali ke agama asalnya. Kenapa kok tidak beruntung? Padahal mereka dipaksa, dirajam dan seterusnya. Ya, ini kalau orang dulu, jadi kalau orang itu dipaksa untuk keluar agamanya, kemudian mereka keluar, ya tetap mereka berdosa. Beda dengan khususiyah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Kanjeng Nabi, misalnya ada orang Islam kemudian dipaksa, kalau tidak masuk, tidak keluar, tidak murtad, kamu akan saya tembak. Kemudian dia keluar menyatakan diri kufur karena dipaksa, maka itu tidak apa-apa, termasuk hal yang dimaafkan. Tapi ini khusus untuk umat ini, bukan umat terdahulu. Sehingga dalam hadis disebutkan rufi'a an ummati. Jadi di situ umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al khata, kesalahan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu anhu, dan kondisi terpaksa.
Jadi kondisi terpaksa tidak apa-apa itu. Kalau diancam dibunuh ya, sudah kamu harus keluar agama Islam. Kalau tidak kamu akan dibeleh, ditembak dan seterusnya. Menyatakan diri seperti itu rufi al-qalam. Itu enggak dicatat karena sama seperti orang lupa, ngelindur. Ya, maka itu enggak dicatat, ucapannya itu enggak dicatat. Tapi itu khusus an ummati, umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun umat sebelumnya meskipun dipaksa, dia tidak boleh ikut paksaan itu, dia tetap harus mempertahankan agamanya. Jadi kalau mereka murtad, keluar dari agama asalnya, maka dia berdosa meskipun kondisi terpaksa. Itu orang-orang dulu. Makanya di sini disebutkan walan tuflihu idan abada, dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya kalau kalian kembali ke agama mereka meskipun dalam kondisi terpaksa. Makanya hati-hati kalau keluar ya, jangan sampai orang-orang tahu kalau kamu itu adalah target operasi, orang yang dicari, dan jangan sampai juga cerita-cerita kepada orang lain karena mereka Ashabul Kahfi itu lagi ada di dalam persembunyian. Wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ila akhiri wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.